Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Selamat datang di podcast kali ini, yaitu podcast wawasan kebangsaan. Nah, kali ini kami akan membawakan tema yang cukup menarik nih, yaitu kampanye bangga, berbangsa, dan bernegara. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut berbincang lebih dalam tentang tema hari ini ya, baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Mei Irtita Baharudin, angkatan 126, kelompok 3 dari UPT Lapas kelas 2B Manokwari. Di sini saya akan bertindak sebagai host, lalu ada keempat rekan saya, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Kita mulai dari nomor absen 25. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mahdi Abdul Aziz, angkatan 126, kelompok 3 dari UPT Rutan kelas 2B Ternate. Saya kembalikan kepada host. Oke, terima kasih. Lanjut ke nomor absen 27. Oke, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heril Mulana dari angkatan 126, kelompok 3 dengan nomor urut 27. Saya dari Lapas kelas 2B Wamena. Demikian. Dari Wamena ya. Oke. Lanjut ke nomor absen 28. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imaduddin dari angkatan 126 nomor urut 28 asal UPT Rutan kelas 2B Suasio, Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Terima kasih. Sama dari Maluku ya. Oke, kita lanjut ke nomor absen 31. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Obed Giai, angkatan 126, nomor urut 31, asal UPT Lapas kelas 2B Timika. Untuk Timika, rata-rata dari timur ya. Oke, kita langsung aja bahas pembahasan hari ini. Jadi kan kita membahas tentang wawasan kebangsaan nih. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Mungkin ada pendengar yang dari umum yang nggak tahu kan wawasan kebangsaan itu apa. Bapak Hairul bisa jelaskan tentang wawasan kebangsaan itu apa sih? Oke, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang apa itu wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan itu terdiri dari dua kata ya, wawasan dan kebangsaan. Di mana wawasan itu sendiri memiliki arti adalah sebuah cara pandang, sedangkan kebangsaan itu memiliki arti himpunan masyarakat yang bersama-sama tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan satu kesatuan geopolitik. Sehingga dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa wawasan kebangsaan itu adalah cara memandang diri dan lingkungan dari Sabang sampai Merauke sehingga satu kesatuan dan sebagai sebuah keluarga yang besar. Mungkin itu menurut saya tentang wawasan kebangsaan. Seperti itu ya, oke Pak. Lalu mengapa sih wawasan kebangsaan itu harus ada? Pak Obed bisa dijelaskan? Ya, baik. Wawasan kebangsaan itu harus ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan kebangsaan itu merupakan hal yang sangat penting untuk ditanamkan kepada setiap warga negara sebagai proses dalam pembentukan sikap moral, agar memiliki kecintaan terhadap tanah airnya dalam memelihara kesinambungan perjalanan kehidupan bangsa serta terpeliharanya negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu ya, oke. Mengapa sih kita harus memahami wawasan kebangsaan itu? Pak Hairul mungkin bisa dijelaskan sedikit? Ya, tentu saja ya kita harus memahami tentang wawasan kebangsaan. Sebab wawasan kebangsaan merupakan satu kewajaran bahwa bangsa yang besar wilayahnya seperti Indonesia yang selalu berusaha agar rakyatnya bersatu untuk maju kepada satu keadaan persatuan
tidak tercerai-berai, dan akur dalam berbagai keadaan. Persatuan di sini kita dapat wujudkan menjadi suatu kepentingan bersama, yaitu menjaga keutuhan dan keeratan bangsa. Ya, itu mungkin sebabnya. Oke, seperti itu ya. Nah, wawasan kebangsaan sendiri ini kan mempunyai hakikat dan unsur nih. Mungkin Pak Mahju bisa menjelaskan tentang hakikat dan unsur dari wawasan kebangsaan itu sendiri, Pak. Terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat dan unsur dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Hakikat dari wawasan kebangsaan adalah keutuhan nasional atau Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Setiap warga negara dan aparatur negara wajib berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara. Unsur dari wawasan kebangsaan itu sendiri terdapat 3, yaitu yang pertama wadah atau kontur, yang kedua isi atau konten, dan yang ketiga tata laku atau konduk. Wadah atau kontur. Wadah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara mencakup wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia mempunyai organisasi kenegaraan yang merupakan wadah beragam kegiatan kenegaraan dalam bentuk struktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat pada berbagai kelembagaan dalam bentuk infrastruktur politik. Yang kedua, isi atau konten. Isi dari konten merupakan aspirasi masyarakat atau bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional. Tata laku atau konduk ialah hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan kebangsaan akan berwujud tata laku meliputi sebagai berikut. Yang pertama, tata laku lahiriah yang tercermin dalam perbuatan, tindakan, dan perilaku bangsa Indonesia. Tata laku batiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Kedua, tata laku tersebut mencerminkan identitas kepribadian atau jati diri bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang mempunyai rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air. Mungkin seperti itu penjelasan unsur dan hakikat dari wawasan kebangsaan. Saya kembalikan ke... Terima kasih, Pak. Berbicara tentang bersikap, berpikir, dan tata laku nih, bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan wawasan kebangsaan bagi generasi milenial atau generasi sekarang, seperti contohnya penerapan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Imadudin mungkin bisa menjelaskan sedikit, Pak. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kesempatan yang sudah diberikan. Dalam kehidupan sehari-hari, mestinya kita harus menjalankan penerapan wawasan kebangsaan dalam berbangsa dan bernegara. Saya mempunyai 3 contoh untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu, yaitu menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, menumbuhkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Dan yang ketiga atau yang terakhir, menghargai tiap perbedaan yang ada. Itu saja, mungkin saya kembalikan. Oke, seperti itu ya. Kalau dari Bapak Obed sendiri, bagaimana, Pak? Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan bagi generasi milenial sangat penting. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dengan baik. Yang kedua, membangun karakter anak sejak dini. Yang ketiga, memperbanyak baca buku sejarah. Yang keempat, memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi negara. Mungkin begitu saja. Saya kembalikan ke Ibu Mei. Seperti itu ya. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Mungkin. Kalau menurut saya sih, kita itu harus mempertahankan kebudayaan Indonesia ya, karena ini merupakan suatu wawasan kebangsaan. Jangan sampai dengan kita mengabaikan wawasan kebangsaan,
kita bakalan kehilangan kebudayaan kita. Salah satu contohnya baru-baru ini kan terjadi batik Indonesia kan, itu kan mau diambil sama negara lain, diklaim sebagai bagian dari wilayah lain. Jangan sampailah terjadi hal-hal seperti itu. Jadi kita perlu meningkatkan pengetahuan kita di bidang budaya, perlu memperkenalkan kebudayaan kita, dan perlu mempelajari, tentu saja perlu mempelajari kebudayaan kita. Jadi saya sih sarankan kepada kita generasi muda untuk lebih mempelajari tentang kebudayaan kita sendiri. Jangan mempelajari tentang kebudayaan kebarat-baratan, Korea-Koreaan, atau dan lain sebagainya. Jadi tetap semangat untuk mempelajari tentang kebudayaan kita. Demikian. Tapi tetap boleh ya untuk mempelajari budaya luar, tapi tidak dengan jangan sampai budaya Indonesia hilang juga ya. Iya, boleh. Intinya kita lebih harus menjaga kebudayaan kita. Tanpa jangan sampai kita kehilangan kebudayaan kita sendiri, kan seperti yang terjadi sekarang kan. Oke, nah membahas tentang mempertahankan kebudayaan kita nih. Pertanyaannya, bagaimana sih ya agar bangsa Indonesia ini dapat mempertahankan kebudayaan itu agar kelak tidak dicuri atau diklaim oleh negara lain, Pak? Mungkin Pak Muhammad Syahril Seperti bisa yang saya menjelaskan. bilang tadi ya, jadi kita perlu mempertahankan kebudayaan kita. Di sini saya akan memberikan beberapa faktor, beberapa solusi kepada kita untuk mempertahankan kebudayaan kita. Yang pertama itu pendidikan tentang budaya daerah. Terus yang kedua, mengenali budaya kita sendiri. Yang ketiga, dilaksanakan lomba-lomba budaya. Yang keempat, mendukung upaya pengembangan budaya daerah. Yang kelima, diadakan pentas seni daerah. Yang keenam, memilih budaya asing yang agar tidak mematikan budaya daerah nasional. Yang ketujuh, mengenalkan budaya daerah kepada orang lain. Yang kedelapan, mengadakan festival kebudayaan setiap tahun. Yang kesembilan, memasukkan unsur-unsur kebudayaan ke dalam kurikulum. Yang ke-10, menggunakan produk-produk buatan daerah. Yang ke-11, memasukkan unsur budaya ke dalam film-film yang kita tonton. Seperti begitu. Gimana hostnya? Di unmute. Ya, kita kehilangan host. Oke, mungkin itu saja ya kalau menurut saya tentang apa ini wawasan kebangsaan. Mungkin kita jumpa di lain waktu lah. Waduh, jaringanku. Oke, mungkin itu saja. Kita mungkin akhiri ya Zoom ini. Terima kasih kepada rekan-rekan semua dan terima kasih kepada host yang sudah mengundang. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.